Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Dalam video kali ini, Aski akan membahas sebuah film yang menceritakan kisah seorang pemuda yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah keturunan sekaligus pewaris tunggal sebuah kerajaan. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak alur ceritanya. Di wilayah sebuah kerajaan Mahesmati, Sivagami yang merupakan seorang ratu muncul dari gua yang berada di sebuah air terjun dengan membawa seorang bayi. Kemudian ia menuju air terjun dan berupaya menyelamatkan sang bayi. Sivagami terbawa arus, namun ia tetap menyangga bayi dengan satu tangannya supaya bayi tersebut selamat. Ia berdoa kepada Dewa Siwa agar anak yang bernama Mahendra Bahubali ini tetap hidup demi ibu yang menunggunya dan demi tahta kerajaan Mahesmati. Tak lama kemudian, warga sekitar menyelamatkan bayi tersebut. Sang ratu menunjuk gunung di atas air terjun dan kemudian hanyut tenggelam. Bayi tersebut kemudian diadopsi oleh seorang istri pemimpin daerah yang bernama Sanga. Warga juga menemukan prajurit yang terbunuh dan melihat sebuah gua. Sangat khawatir akan keselamatan bayi tersebut, kemudian meminta warga sekitar untuk menutup lorong yang merupakan akses menuju kerajaan yang belum pernah mereka datangi, agar anaknya tidak pernah pergi meninggalkannya. Sanga menyayangi anak tersebut seperti anaknya sendiri dan memberinya nama Siva. Beberapa tahun telah berlalu, sekarang Siva sudah tumbuh menjadi dewasa. Sejak kecil, Siva berkeinginan menaiki gunung yang ada di atas air terjun. Namun ia selalu gagal karena ibunya selalu berdoa kepada Dewa Siwa meminta agar Siva mengurungkan niatnya untuk mendaki gunung tersebut. Namun tanpa diduga, Siva mengangkat patung Dewa Siwa dan meletakkannya di bawah air terjun. Hal tersebut membuat kagum para pendeta dan semua warga yang ada. Siva kemudian menemukan topeng seorang wanita yang jatuh dari atas air terjun. Siva selalu memandangi topeng itu setiap hari. Ia penasaran siapa sebenarnya pemilik topeng wanita yang ada di atas pegunungan tersebut. Demi mencari siapa pemilik topeng tersebut, Siva pun mencoba kembali untuk menaiki gunung yang ada di atas air terjun. Ia kemudian melihat bayangan seorang wanita yang berpakaian seperti bidadari yang menunggunya dan menunjukkan arah menuju atas. Walaupun sempat terjatuh, namun kali ini ia berhasil sampai ke atas dan kemudian dikejutkan ketika melihat seorang wanita yang bernama Avantika sedang bertarung dengan sekelompok prajurit dari kerajaan Mahesmati. Siva sangat takjub dengan kelihayan Avantika dalam berperang. Siva kemudian diam-diam mengikuti Avantika. Siva melihat Avantika bergabung dengan sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Meka Ramakrishna, memiliki tujuan untuk membebaskan Devasena yang merupakan ibu kandung dari Siva. Ia dikurung dan dirantai selama 25 tahun lamanya di tengah kota kerajaan Mahesmati oleh Raja Balaladeva. Sementara itu di kerajaan Mahesmati, seorang prajurit bernama Katapa bertemu dengan seorang pedagang dari Kabul yang bernama Aslan. Aslan menawarinya sebuah pedang sakti miliknya, namun Katapa menolak karena kualitas pedang itu kurang baik. Hal tersebut membuat Aslan tersinggung dan mengira Katapa telah meremehkannya.
Apa yang dikatakan Katapa ternyata benar. Pedang Aslan masih kalah kuat dengan pedang yang dimiliki Katapa. Merasa takjub dengan keahlian Katapa, Aslan kemudian mengajak Katapa untuk makan bersama. Tapi Katapa menolak karena ia hanyalah seorang budak dan tidak pantas jika ia harus makan bersama bangsawan. Aslan terkejut ketika mendengar Katapa adalah seorang budak, padahal ia adalah seorang panglima perang Mahesmati. Aslan kemudian meminta Katapa untuk ikut bersamanya. Namun Katapa menolak sebab ia memiliki kesetiaan yang sangat luar biasa terhadap kerajaan Mahesmati. Aslan kemudian berkata, "Ketika kamu butuh sesuatu, aku akan siap membantumu." Malam pun tiba, diperlihatkan Avantika yang tertidur di tepi danau dan memasukkan tangannya ke dalam air. Secara diam-diam Siva melukis tangannya. Hingga keesokan harinya saat Avantika terbangun dan kemudian berkumpul dengan pasukannya, Meka Ramakrishna memberinya tugas untuk pergi ke istana Mahesmati, membebaskan Ratu Devasena. Saat ketua hendak memberikan gelang kepadanya, ia melihat lukisan di tangan Avantika. Kemudian ia pun marah dan menganggap Avantika lebih fokus pada kecantikannya daripada sumpahnya. Sambil meneteskan air mata, Avantika mencoba meyakinkan ketua dengan berkata, "Air mata ini bukan bukti diriku yang pengecut, juga bukan rasa sakit. Ini adalah bukti darah yang mendidih." Ketua pun kemudian mempercayainya. Di sisi lain diperlihatkan kondisi kerajaan Mahesmati yang diperintah oleh Raja Balaladeva yang terkenal sangat kejam. Pihak kerajaan bahkan tega merampas paksa harta rakyatnya sebagai pajak. Bahkan pihak kerajaan pun juga tidak segan-segan menyiksa rakyat yang tidak patuh di depan umum. Hobi raja adalah bertarung dengan banteng. Saat sedang bertarung dengan banteng, karena raja sangat kuat, maka banteng dapat dikalahkan. Namun tanpa raja sadari, banteng kemudian bangkit dan menyerang sang raja. Katapa kemudian segera membantu. Menyadari hal tersebut, sang raja kemudian langsung mematahkan kepala banteng hingga banteng pun tewas seketika. Melihat tindakan Katapa yang menyelamatkan sang raja, kemudian raja pun memberinya satu permintaan. Katapa kemudian meminta agar raja membebaskan Devasena. Namun raja berkata, "Lenyapkan Devasena sekarang juga jika kamu ingin membebaskannya, karena sampai kapanpun aku tidak akan pernah melepaskannya." Saat malam tiba, Katapa mendatangi Devasena untuk membebaskannya. Namun Devasena menolak karena ia yakin bahwa suatu saat nanti anaknya dengan gagah berani akan datang membebaskannya. Katapa pun kesal karena Devasena selalu mengumpulkan ranting tidak jelas. Devasena pun marah dan berkata, "Aku mengumpulkan ranting-ranting ini untuk membakar mayat Balaladeva suatu hari nanti." Di sisi lain diperlihatkan Avantika yang sedang mencari tahu siapa orang yang telah melukis tangannya. Namun Avantika malah kembali mendapatkan lukisan di bahunya. Saat bertemu dengan Siva, Avantika terus menyerangnya. Namun Siva malah menyerangnya dengan merubah Avantika menjadi gadis yang sangat cantik dan anggun. Kemudian Siva menyerahkan topeng yang ia temukan. Kemudian Siva berkata, ia menemui Avantika hanya ingin mengembalikan topeng kepada pemiliknya. Avantika yang salah paham pun segera meminta maaf kepada Siva. Semakin lama hubungan mereka pun semakin dekat. Karena hubungannya dengan Siva, Avantika pun lalai dengan tugasnya, membebaskan Ratu Devasena. Saat menyadarinya, Avantika pun segera melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Avantika tertangkap oleh prajurit kerajaan Mahesmati. Kemudian Siva datang dan segera menolongnya. Setelah mengalahkan prajurit, Siva dan Avantika segera pergi. Kemudian tiba-tiba badai salju datang.
Untung saja mereka selamat. Siva kemudian menanyakan kepada Avantika apa yang sebenarnya terjadi. Avantika pun menjelaskan bahwa ia memiliki misi untuk membebaskan Ratu Devasena. Karena takut kehilangan Avantika, Siva pun menggantikan posisinya membebaskan Ratu Devasena. Kemudian Siva pun segera berangkat menuju kerajaan Mahesmati dan menyamar sebagai seorang budak. Sampailah Siva di istana yang hendak merayakan ulang tahun raja. Di istana, para penduduk dipaksa menegakkan patung yang sangat besar. Mereka pun menarik patung sambil disiksa oleh para prajurit istana, sehingga menyebabkan beberapa dari mereka pingsan dan patung hampir roboh. Untung saja Siva datang tepat waktu dan menolong mereka. Seorang budak mengenali wajah Siva yang mirip dengan almarhum raja mereka Bahubali. Sehingga mereka pun bersemangat sambil meneriakkan nama Bahubali. Karena kejadian itu, raja menjadi murka dan melakukan pertemuan dadakan untuk mencari tahu siapa orang yang pertama kali mengucapkan kata Bahubali. Jika tidak ada yang mengetahuinya, maka raja akan memotong semua lidah para prajurit. Siva yang menyamar menjadi prajurit berkata bahwa ia melihat orang yang pertama kali mengucap Bahubali. Siva yang pintar segera mengalihkan perhatian mereka dengan membakar tirai, dan mereka pun sibuk untuk memadamkan api tersebut. Saat itulah Siva pergi menyelamatkan Ratu Devasena. Akhirnya sang ratu pun bertemu dengan anaknya, dan Siva pun segera membawanya pergi, yang kemudian dikejar oleh pasukan Mahesmati yang dipimpin oleh Katapa dan Badra. Mereka sempat tertangkap dan Devasena pun disiksa oleh Pangeran Badra. Hal itu membuat Siva bangkit dan melawan mereka kembali. Devasena berusaha memberitahu Katapa, namun ia tidak mampu karena tubuhnya sangat lemah. Saat itu Avantika dan pasukannya melihat Devasena telah bebas. Kemudian mereka membantu Siva menghadapi prajurit Mahesmati. Sementara itu Sanga dan para warga keluar dari gua untuk mencari Siva, malah mendapati Siva yang sedang bertarung. Hal tersebut membuat Sanga khawatir. Siva berhasil memenggal kepala Badra. Kemudian Katapa meminta tombak untuk melawan Siva dalam derasnya hujan. Kemudian air hujan membersihkan wajah Siva, yang kemudian Katapa bersujud dan tunduk terhadap Siva. Kemudian ia berkata Bahubali, lalu meletakkan kaki Siva di kepalanya sebagai penghormatan yang kemudian diikuti semua orang. Saat pagi tiba, Katapa kemudian menemui Sanga untuk berterima kasih atas nama kerajaan Mahesmati karena telah menyelamatkan Siva dan menjadikannya pejuang yang hebat. Siva pun bingung, kemudian berkata, "Ibuku menatapku dengan tatapan yang tak biasa. Aku tak mengenal mereka, namun mereka menatapku seakan menatap dewa. Saat melihat penderitaan wanita itu, darahku mendidih seakan membuatku sakit." Katapa lalu menjawab bahwa sebenarnya Siva adalah anak dari almarhum Amarendra Bahubali. "Kau adalah obat bagi ibumu Devasena yang tabah menunggumu kembali selama 25 tahun disiksa, dan
Kau adalah buah pengorbanan dari Ibu Suri Sivagami. Katapa kemudian melanjutkan ceritanya bahwa 50 tahun yang lalu kakek Siva mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Mahesmati. Beliau adalah Maharaja Vikramadeva, di mana saat itu Amarendra Bahubali dipilih menjadi raja, bukan kakaknya Bijayadeva, karena ia memiliki sifat yang licik. Namun Bijayadeva menganggap ia tidak terpilih karena memiliki cacat fisik. Hal itu menyebabkan gejolak besar dalam dirinya. Pada suatu hari, Raja Amarendra Bahubali wafat. Ia meninggalkan rakyatnya dan ratu yang sedang hamil 6 bulan. Saat itu banyak sekali raja-raja yang ingin menguasai kerajaan. Namun Sivagami, adik ipar raja sekaligus istri dari Bijayadeva, mengambil kendali kerajaan. Ia adalah wanita yang sangat cerdik, berfokus pada kesejahteraan rakyat dan pertahanan militer. 3 bulan kemudian, Sivagami melahirkan putra bernama Balaladeva, dan istri Amarendra melahirkan seorang putra bernama Bahubali. Namun, istri Maharaja Amarendra meninggal usai melahirkan Bahubali. Pada saat itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Martanga, ingin merebut tahta raja, sehingga Sivagami marah dan memerintahkan Katapa untuk menghabisi pengkhianat. Sivagami mengangkat Bahubali sebagai anaknya, dan ia ditunjuk para menteri untuk menduduki singgasana kerajaan. Namun ia menolak. Sivagami membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang yang sama. Mereka juga dilatih menjadi pejuang yang tangguh. Namun perbedaannya adalah Bahubali lebih menjadi anak yang peduli dengan orang lain. Singkat waktu, Bahubali dan Balaladeva tumbuh menjadi dewasa. Mereka menjadi kekuatan bagi kerajaan Mahesmati. Mereka berdua diadu untuk menunjukkan kekuatan mereka, menentukan siapa yang lebih layak menjadi raja. Namun karena sama-sama kuat, jadi belum bisa ditentukan siapa yang layak menjadi raja. Lanjut cerita, Sivagami mendapatkan laporan. Orang kepercayaannya yaitu Saketa telah mencuri rahasia militer kerajaan. Ia langsung memerintahkan Bahubali dan Balaladeva untuk menangkap Saketa. Mereka berdua kemudian berhasil menemukan Saketa. Ketika Bahubali berupaya menangkap Saketa, Balaladeva justru berusaha untuk melenyapkan Bahubali. Namun rencananya gagal, karena tiba-tiba Katapa dan pasukannya datang. Saketa menjelaskan kepada Katapa bahwa rahasia militer kerajaan dijual kepada Kalakea, yang merupakan musuh kerajaan Mahesmati. Hal itu memicu pertempuran antara kerajaan Mahesmati dan kerajaan Kalakea. Saat itu Bahubali dan Balaladeva akan ikut dalam peperangan. Kemudian mereka pun segera membuat dan mengatur siasat perang. Balaladeva akan memimpin pasukan dari utara, sedangkan Bahubali akan memimpin pasukan dari selatan. Cerita pun berlanjut. Upacara sebelum peperangan dilaksanakan. Balaladeva dengan gagah berani memenggal kepala banteng untuk persembahan. Namun Bahubali menolak untuk mempersembahkan banteng. Ia justru mempersembahkan darahnya sendiri sebagai persembahan. Sebelum peperangan dimulai, Sivagami menawarkan perdamaian kepada Kalakea. Namun Kalakea menolak dan menghina Sivagami. Kemudian Sivagami memerintahkan Katapa untuk meniup trompet dan perang pun dimulai.
karena pasukan Kalakea terlalu banyak sehingga membuat mereka kewalahan. Bahubali dan Balaladeva memutuskan untuk melenyapkan Kalakea agar pasukannya melemah. Bahubali akhirnya berhadapan dengan Kalakea. Bahubali berhasil mengalahkan Kalakea. Saat ingin mencincang tubuhnya seperti yang diinginkan Ibu Suri, tiba-tiba Balaladeva muncul dan mencuri kesempatan tersebut dengan menghempaskan gada miliknya, sehingga membuat Kalakea tewas seketika. Akhirnya Mahesmati pun memenangkan peperangan. Usai peperangan, kemudian Sivagami menobatkan Balaladeva sebagai komandan pasukan Mahesmati, sedangkan Bahubali diangkat menjadi Raja Mahesmati, sehingga membuat Wijayadeva marah. Seharusnya putranya yang menjadi raja karena berhasil melenyapkan Kalakea. Sivagami kemudian menjelaskan untuk menjadi raja tidak dihitung berapa musuh yang dilenyapkan, tapi dengan jumlah rakyat yang ia selamatkan. Selama pertempuran, Balaladeva hanya memikirkan cara untuk menaklukkan musuh, sedangkan Bahubali saat melenyapkan musuh ia juga berhasil menyelamatkan rakyatnya. Itulah perbedaan seorang prajurit dan seorang raja. Ketika kamu melenyapkan ratusan prajurit, kamu akan dipanggil pejuang hebat. Namun jika kamu menyelamatkan satu kehidupan, kamu akan dipanggil sebagai dewa. Dan akhirnya Amarendra Bahubali dinobatkan menjadi Raja Mahesmati. Amarendra Bahubali. Kemudian setelah kilas balik, ketika Katapa ditanya di mana Raja Amarendra Bahubali saat ini, Katapa pun menangis dan menjawab bahwa rajanya telah tiada dan ialah yang melenyapkan rajanya sendiri dengan menusuknya dari belakang. Terima kasih buat sahabat yang sudah support channel ini dan nantikan kisah Bahubali selanjutnya.